Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Beben Bedog yang akan menemani waktu gabut kalian semua. Film kali ini berjudul Safe. Berkisah tentang mantan polisi yang bernama Luke yang berusaha melindungi seorang anak bernama May yang diincar oleh mafia Rusia, triad serta kepolisian kota New York yang korup. Apa yang menyebabkan seorang wanita kecil ini dikejar oleh ketiga kelompok orang yang berbahaya? Tanpa banyak babi bu, cacecot, kita mulai. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang Jahitan Popoean Antepkan Weger Rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginan, sanguan dan semat menyaksikan. Duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Anak perempuan ini bernama May. Ia merupakan seorang anak yang cerdas. Bahkan saking cerdasnya gurunya pun sempat ia ajari matematika. 1 tambah 1 sama dengan 10. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena kecerdasannya itu, sekolah ingin ia dipindahkan ke sekolah khusus. Ketika dalam perjalanan pulang dengan teman-temannya, bati-bati tiba-tiba berlangsung teh. Hal tersebut ingin dimanfaatkan oleh kelompok mafia Hong Kong untuk dijadikan pembukuan berjalan karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak. May pun dibawa pindah ke New York untuk ikut mengurusi bisnis mafia di sana. Sampai pada suatu hari, kelompok mafia tersebut memberikan sebuah angka-angka berupa kode kepada May untuk diingat. Setelah May mengingatnya, mereka pun membakar bekas angka-angka tersebut. Kemudian saat di perjalanan menuju tempat di mana kode selanjutnya akan diberikan, kelompok mafia tersebut malah dibegal oleh mafia Rusia yang ternyata juga menginginkan May. Setelah berhasil melumpuhkan anggota triad yang ada di sana, geng Rusia itu pun langsung menculik May. May pun dipertemukan dengan pimpinan geng Rusia tersebut yang bernama Dochesky. Mereka mendapatkan informasi tentang keberadaan May di dalam triad dari seorang wanita pengkhianat geng triad. Kemudian Dochesky memaksa May untuk menuliskan angka yang diingatnya. Namun May menolak karena dia tahu setelah dia memberikan kode tersebut, May pasti akan dibunuh. Tak lama kemudian, polisi datang menggerebek markas tersebut. May memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri dari sana. Di sisi lain, seorang mantan pasukan khusus yang bernama Luke, kini dia menjadi seorang petarung. Selesai pertandingan, Luke menjenguk lawannya yang masuk rumah sakit. Tanpa banyak basa-basi, Luke mendatangi promotor yang mengatur pertarungannya. Ia marah karena promotor telah memberikannya lawan seorang amatiran. Diketahui ternyata lawannya tersebut adalah seorang YouTuber yang sedang viral. Dan Luke harusnya mengalah di ronde kedua. Tapi Luke malah memukulnya sampai koma. Sehingga Luke menyebabkan kerugian hingga $1. Terlebih lagi, seorang bos mafia bernama Doseski yang turut dirugikan akan memburu Luke juga. Mendengar hal itu, Luke segera pulang untuk menemui istrinya. Tapi ternyata rumahnya telah didatangi anggota geng Rusia yang telah mencabut nyawa istrinya Luke. Sakalian eta tah cabut yang listrik kagok. Saat itu Luke benar-benar sangat terpukul hingga ia hanya bisa diam tak melawan. Orang-orang Rusia itu akan membiarkan Luke hidup untuk merasakan penderitaan. Mereka mengancam akan menghabisi siapapun yang berbicara kepada Luke. Bahkan sekalipun orang yang tak sengaja mengajak ngobrol di tengah jalan. Sejak saat itu, Luke pun semakin terpuruk. Kini ia menjadi seorang tunawisma, makan dan tidur di sebuah penampungan. Sampai suatu malam ada tunawisma lain yang meminta sepatu kepada Luke karena sepatunya hancur dan itu membuat kakinya rusak. Luke yang iba pun terpaksa memberikan sepatunya karena dia masih punya sepatu yang lama, sepatu futsal, merek cap betul.
Keesokan paginya saat Luke terbangun, orang yang meminta sepatu tersebut telah tewas digorok oleh seseorang. Mafia Rusia itu benar-benar ingin membuat Luke hidup dalam kesendirian. Ditambah lagi saat Luke membuat kekacauan di sebuah apotek, dia malah ditangkap oleh polisi yang justru mempertemukannya dengan partner-partner lamanya yang menaruh dendam kepada Luke. Karena dulu sebelum Luke pensiun, dia sempat membongkar semua aksi korup partnernya tersebut. Luke pun dihajar habis-habisan oleh mereka, tapi karena semangat hidupnya yang sudah hilang, Luke tidak melawan sedikit pun. Di tengah keterpurukannya, Luke pun memutuskan akan menghabisi dirinya sendiri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Tapi sebelum semuanya terjadi, dia melihat seorang anak yang melihat ke arahnya seolah meminta pertolongan. Gadis itu adalah Mei yang sedang kabur dari mafia Rusia yang akan menculiknya. Pandangan tersebut membuat Luke mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sementara itu, bos mafia Rusia menelpon kapten polisi korut yang merupakan koleganya. Ia meminta anggotanya yang mengepung tempatnya untuk segera pergi dari sana. Namun, ternyata si kapten juga tersebut juga bekerja sama dengan triad Hong Kong yang menyuruhnya untuk mengambil kembali Mei. Akhirnya si kapten meminta penawaran dari kedua belah pihak dan saat itu mafia Rusia memberikan penawaran yang cukup tinggi dengan memberitahu tentang Mei yang mempunyai kode berangkas berisi 30 juta dolar. Ternyata angka-angka yang diingat oleh Mei adalah sebuah kode untuk pemuka berangkas. Akhirnya si kapten pun putuskan untuk berpihak kepada mafia Rusia dan mengerahkan anak buahnya untuk mencari Mei. Hari diusir teh karena duit mah. Sementara itu di stasiun, Luke melihat Mei bersembunyi ketakutan ketika orang-orang Rusia berusaha mencarinya. Menyadari bahwa Mei sedang dalam bahaya, dia pun memutuskan untuk menolong Mei. Luke menyusulnya masuk ke dalam kereta dan menghabisi orang-orang Rusia yang mengejar Mei. Kali ini sepertinya jiwa kepahlawanan Luke sedang meronta-ronta. Luke juga sempat mencuri dompet dan handphone milik salah satu anggota geng Rusia tersebut. Namun saat dia akan mendekati Mei, Mei malah lari keluar karena Mei mengira Luke bagian dari mereka. Mei berhasil ditemukan oleh para polisi, tapi Luke datang dan langsung menghajar polisi tersebut. Luke pun langsung membawa kabur Mei dengan menggunakan mobil polisi dari kejaran para mafia yang juga mulai berdatangan ke sana. Malam harinya Luke membawa Mei untuk beristirahat di sebuah hotel. Dia menyewa kamar tersebut dengan memakai identitas salah satu anggota mafia Rusia yang dicuri tadi. Di sana, Mei berterima kasih kepada Luke karena telah menyelamatkannya. Namun Luke berkata justru Mei lah yang menyelamatkan hidupnya. Mei pun menjelaskan tentang alasan kenapa dia dikejar oleh triad dan mafia Rusia kepada Luke. Mei juga memberitahukan kode angka tersebut kepada Luke. Kemudian dengan pengalamannya sebagai pasukan khusus, Luke menyimpulkan bahwa kode tersebut adalah sandi untuk membuka berangkas. Kemudian Luke meminta Mei untuk menuliskannya pada sebuah kertas. Sementara itu, anggota triad ternyata memasang alat pelacak di handphone milik Mei. Mereka pun akhirnya menentangkan hotel di mana Mei berada. Mereka memaksa resepsionis untuk memberitahukan kamar Mei dan terjadilah pertarungan antara triad dan pihak keamanan hotel. Tak butuh waktu lama,
Dengan jumlah mereka yang banyak, dengan mudah hotel pun dikuasai. Luke yang mendengar suara tembakan telah terlebih dahulu membawanya keluar dari sana. Namun ketika Luke sampai di restoran, terpaksa Luke harus terlibat perkelahian dengan mereka. Akibat perkelahian tidak seimbang tersebut, Luke harus merelakan Mei diambil oleh kelompok Triad. Sementara ia melarikan diri menggunakan taksi. Di perjalanan, Luke menghubungi Vasily yang merupakan anak pertama Dostoevsky, pimpinan mafia Rusia. Luke mengaku sebagai anak buahnya yang dihajar di kereta tadi. Kemudian Luke pun mengajak Vasily bertemu di sebuah bar dengan menjanjikan bahwa dia telah mendapatkan kode angka rahasia tersebut. Kemudian setelah Luke sampai di bar yang mereka janjikan, Luke pun langsung melakukan aksinya untuk menghajar para anggota mafia yang ada di sana. Lalu kemudian menculik Vasily. Setelah itu dia langsung menelepon Dostoevsky untuk menanyakan di mana letak berangkas yang mereka incar. Jika Dostoevsky menolak untuk memberitahunya, maka nyawa Vasily dalam bahaya. Akhirnya dengan terpaksa Dostoevsky pun memberitahu letak berangkas tersebut. Luke yang sudah mengetahui kode dan tempat berangkas tersebut pun langsung mengajak si kapten dan para polisi korup yang menyiksanya dulu untuk bergabung dalam aksinya. Kali ini Luke menawarkan 30 juta dolar akan mereka curi tersebut untuk bagi 6. Para polisi yang menyetujui rencana tersebut pun mulai melakukan persiapan dan menyerbu masuk ke dalam kasino. Setelah membantai anggota Triad yang berjaga di sana, mereka pun sampai di basement tempat berangkas itu disimpan. Namun, mereka juga harus kehilangan 2 temannya, sehingga kini mereka tinggal berempat saja. Sebelum membuka berangkas, Luke meminta mereka untuk membuang senjatanya ke lantai. Kemudian Luke pun mulai membuka berangkas tersebut. Namun, saat akan memasukkan kode yang terakhir, Luke dengan cepat menembak 2 polisi lainnya dan melukai si kapten. Kemudian Luke menyuruh si kapten untuk menguras berangkas tersebut dan membawanya keluar dari kasino yang telah dikepung oleh pasukan polisi. Si kapten yang berpura-pura telah melakukan operasi rahasia pun dengan mudah keluar dari sana sambil menyuruh anak buahnya untuk membereskan sisanya. Di suatu tempat, Luke mengikat si kapten dan memasukkannya ke dalam bagasi berdesakan dengan Vasily. Luke kemudian memberitahu wali kota tentang uang yang sudah mereka dapatkan. Dia pun dihubungkan dengan Alex, mantan rekannya dulu, yang telah berkhianat kepadanya. Berangkas kedua diketahui berada di ruangan wali kota yang berisi CD tentang bukti kejahatan mereka. Alec dipaksa Luke membawa May jika dia menginginkan uangnya. Kemudian Alec menemui geng Triad yang membawa May bersamanya. Dengan cepat, Alec menghabisi mereka semua. Sementara Luke menyelinap ke tempat wali kota berada, ia memaksa wali kota untuk memberikan CD tersebut. Pada keesokan harinya, Luke datang membawa uang dan menemui Alec yang membawa May. Alec hampir menembak May, namun mereka sepakat untuk bertarung dengan tangan kosong. Luke membebaskan Kapten Bob dan memberinya ongkos gocap untuk dia pulang naik ojek. Uang 30 juta dolar yang dikurangi 50 ribu tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemimpin Triad sebagai pemiliknya. Namun May memintanya agar tidak mengejarnya atau dunianya akan tamat. Ia yang merasa dilecehkan seorang wanita kecil pun kemudian pulang kampung ke Cina. Di lain tempat, Luke berencana membesarkan May dan CD bukti yang mereka pegang menjadi jaminan keamanan mereka. Dan film pun tamat.
Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah ingat jangan memakan hak orang lain walaupun nilainya sedikit. Kenapa film ini diperankan oleh anak kecil? Karena masalah kecil pun akan menjadi besar kalau hak orang lain kau curi terus ketahuan. Saya Agus beserta jajaran mohon pamit. Kita bertemu di film berikutnya. Wassalam. Jangan lupa jahitan popoyan sebelum hujan datang. Luar biasa.